Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Mitsuki berdiri di samping Boruto dengan wajah serius. Ia menatap lurus ke arah dua Otsutsuki yang berada di kejauhan, lalu perlahan berkata, "Boruto, jujur saja, apakah kau benar-benar yakin bisa mengalahkan mereka berdua? Mereka bukan musuh biasa." Boruto, yang terlihat fokus menatap ke depan, menjawab tanpa ragu, "Mitsuki, yang aku butuhkan sekarang hanyalah satu hal, berikan aku celah sekecil apapun. Jika kau bisa melakukannya, aku bersumpah dua Otsutsuki ini akan mati di tanganku." Mendengar jawaban itu, Mitsuki mengangguk dan menjawab, "Baiklah. Kalau begitu aku akan melakukan semua yang bisa aku lakukan. Aku akan membuat mereka sibuk sebaik mungkin." Setelah mengucapkan itu, Mitsuki memejamkan matanya dengan perlahan, mengambil napas panjang untuk menenangkan pikirannya. Dalam sekejap, aura cakra dari Sage mode miliknya mulai keluar dari tubuhnya, menyala seperti api yang bergolak. Sebuah tandu panjang muncul di dahinya dan matanya berubah seperti mata ular. Kedua Otsutsuki yang sedang berdiri di depan mereka terlihat mulai menunjukkan ekspresi kaget saat melihat kekuatan yang dimiliki oleh Mitsuki. Tak membuang waktu, Mitsuki langsung melesat dengan sangat cepat, menerjang salah satu dari mereka. Angin berhembus kencang mengikuti pergerakannya, dan dalam sekejap, Mitsuki sudah berhasil mendobrak pertahanan musuh. Mitsuki kemudian mengangkat salah satu tangannya tinggi-tinggi dan berseru, "Raiton, Hekireki no Mikazuchi." Seketika itu, petir berwarna kuning terang muncul dan berkumpul di telapak tangannya. Lalu ia lontarkan ke arah kedua Otsutsuki tersebut. Serangan itu menghantam tubuh mereka dengan keras hingga keduanya terpental. Di saat yang bersamaan, Boruto terbang ke udara dan mulai memusatkan cakra jigan miliknya. Cakra itu menggumpal di tangannya, lalu Boruto menggabungkannya dengan elemen petir miliknya. Dengan suara yang tegas, Boruto berkata, "Raiton, Raiki." Seketika itu, butiran-butiran kecil petir mulai berterbangan dan mengarah ke tubuh Otsutsuki dengan jumlah yang sangat banyak. Ukurannya memang tidak besar, tapi setiap butiran menimbulkan ledakan mematikan yang terus-menerus menghantam mereka. Tidak ingin kehilangan momentum, Mitsuki mengeluarkan dua ular dari tangannya dan mengarahkannya ke tubuh Otsutsuki yang terkena serangan. Ular-ular itu menggigit tubuh mereka dan menginjeksi racun. Mitsuki berkata pelan, "Racunnya sudah masuk. Aku yakin mereka tidak akan bertahan lama setelah ini." Namun tak lama kemudian, Mitsuki melihat hal aneh. Ular yang menggigit mereka tiba-tiba membusuk dan mati di tempat. Boruto yang melihatnya pun bertanya, "Mitsuki, lihatlah ular milikmu, kenapa tiba-tiba mati begitu cepat?" Mitsuki menatapnya dengan dahi berkerut. Ia sendiri masih belum paham apa yang sedang terjadi, namun ia tahu bahwa tidak boleh lengah. Ia segera mengaktifkan jurus berikutnya, Suiton, Sui dan Ha. Air dalam jumlah besar muncul dari bawah tanah dan langsung mendorong kedua Otsutsuki hingga mereka terperangkap di dalam pusaran air yang kuat. Air itu berputar dengan deras dan menyedot mereka ke tengah. Mitsuki berkata dengan nada serius, "Boruto, seranganku berhasil. Sekarang ini kesempatanmu terbuka lebar. Aku harap kau benar-benar bisa menghabisi mereka." Boruto yang mendengarnya tidak menunggu lebih lama. Ia segera mengangkat tongkat rikut miliknya, mengaktifkan jigan tahap 3, dan membekukan air tersebut hingga menjadi es yang sangat kuat. Kedua Otsutsuki kini terlihat terperangkap dan kesulitan untuk bergerak. Dengan matanya yang bersinar terang, Boruto melompat tinggi dan berseru, "Tomogoroshi no Haikotsu." Serangan mematikan itu meluncur cepat dan menghantam salah satu Otsutsuki. Tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Tapi Otsutsuki yang satunya lagi berhasil membuka portal dimensi dengan kekuatan gravitasi tinggi. Es yang mengurungnya pun ikut tersedot bersama rekannya. Boruto mengamati itu lalu bergumam, kekuatan itu lagi, sepertinya dia benar-benar ahli dalam memanipulasi ruang dan waktu. Mitsuki menjawab, kalau dia memang ahli soal itu, kenapa dia tidak berpindah dimensi saat dia masih terjebak dalam pusaran airku tadi? Boruto berpikir sejenak lalu berkata, mungkin itu adalah kelemahannya. Mungkin ada efek samping kalau tubuhnya terkena air. Mitsuki mengangguk pelan. Kalau begitu, kita coba lagi. Kita lihat apakah benar tubuhnya lemah terhadap Suiton. Beberapa saat kemudian, Otsutsuki itu muncul kembali dari portalnya. Ia berkata dengan suara datar, "Rekanku sudah mati. Tomogoroshi no Haikotsu bukanlah teknik sembarangan. Itu hanya dimiliki oleh Otsutsuki kasta atas. Aku tak menyangka kau bisa menggunakannya."
Tidak heran dewa tertinggi selalu mengingatkan kami agar berhati-hati saat bertemu denganmu. Tiba-tiba, langit berubah. Petir biru turun dari langit dan menyerang Boruto, Mitsuki, serta Himawari. Mereka bertiga berhasil menghindarinya, namun serangan tidak berhenti. Otsutsuki itu terus mengeluarkan petir dari segala arah, bahkan dari dalam tanah. Mereka mulai menyadari bahwa Otsutsuki ini bisa memanipulasi berbagai jenis elemen petir. Tak lama kemudian, ia mengaktifkan Rinnegan miliknya yang memiliki pola Tomoe. Portal dimensi muncul di mana-mana dan mulai menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Gravitasi dari portal tersebut sangat kuat. Mitsuki dan Boruto mulai terhisap, tapi Boruto segera membentuk gelombang air raksasa dan mengarahkannya ke Otsutsuki. Arus air itu berhasil menghanyutkan Otsutsuki tersebut. Saat tubuhnya terseret, semua portal yang sebelumnya terbuka tiba-tiba menghilang. Boruto mengangguk dan berkata, tepat seperti dugaanku. Dia memang lemah terhadap air. Mitsuki terkejut. Benar juga, bahkan semua portal itu langsung lenyap. Tapi kenapa dia begitu lemah terhadap air? Apakah kau menyadari sesuatu? Boruto menjawab, aku belum tahu pasti. Tapi aku yakin kelemahannya berkaitan dengan tubuh dan cakra miliknya. Sementara itu, Otsutsuki yang terbawa harus berpikir dalam hatinya. Sial, dia mulai tahu kelemahanku. Seluruh cakraku telah menyatu dengan elemen Shinju Suiton. Jika aku terkena air, tubuhku justru akan tersambar petir dari dalam tanpa henti. Tiba-tiba, tubuh Otsutsuki itu mengeluarkan petir yang sangat besar dan menyambar tubuhnya sendiri. Boruto melihat itu dan berkata, itu Raiton, kan? Tapi kenapa tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya sendiri? Mitsuki mengamati dan berkata pelan, Boruto, aku rasa aku tahu jawabannya. Seluruh tubuhnya mengandung elemen Raiton. Jadi saat terkena air, listrik di dalam tubuhnya menjadi liar dan menyerangnya balik. Boruto pun berkata, ya, aku mengerti sekarang. Ia kemudian menarik kembali Suiton dari dalam tanah dan melemparkannya lagi ke arah musuh. Efeknya langsung terlihat, tubuh Otsutsuki itu kembali mengeluarkan petir dan perlahan mulai hangus. Suaranya yang keras menggema hingga terdengar oleh Toneri yang sedang mencari keberadaan Naruto dan Sasuke. Beberapa saat kemudian, Otsutsuki itu mulai kehilangan kesadaran dan tubuhnya mengambang di atas air. Dalam keadaan setengah sadar, ia membuka komunikasi jarak jauh dengan Otsutsuki lain di markas inti. Dengan suara lemah, ia berkata, dengarkan aku akan mati kali ini oleh bocah pemilik Jigan. Dewa tertinggi belum bisa diselamatkan, dia selalu dijaga oleh bocah ini. Aku kalah. Kalian harus datang ke sini. Tapi jangan datang terang-terangan. Kalau sampai bocah itu tahu, kalian akan mati juga. Setelah Otsutsuki itu selesai mengirim pesan kepada rekannya lewat alam bawah sadar, tiba-tiba saja Boruto muncul dari udara dan langsung menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tubuhnya. Serangan itu seketika mengakhiri hidup Otsutsuki tersebut. Tubuhnya berubah menjadi abu yang perlahan terbawa angin. Melihat itu, Mitsuki berkata, akhirnya mereka mati juga. Kalau kupikir-pikir, Otsutsuki dari kasta bawah seperti mereka memang tidak terlalu menyulitkan kita. Mendengar ucapan Mitsuki, Boruto melompat ringan ke arahnya dan menjawab dengan nada tenang, kau benar, Mitsuki. Sejujurnya, Otsutsuki seperti mereka akan selalu lemah jika belum pernah memakan buah cakra. Kekuatan yang membuat mereka berbahaya sebenarnya berasal dari buah itu. Dua yang barusan kita lawan tadi terlihat belum pernah menyentuhnya sama sekali. Jadi mereka memang masih bisa dikalahkan dengan cukup mudah. Tak lama kemudian, Himawari yang mendekat sambil memperhatikan segel besar tempat ayam Momoshiki disegel, bertanya dengan polos namun serius, Kak, aku ingin bertanya, kalau segel Rikudo Chibaku Tensei itu dipindahkan ke dimensi lain, apakah mungkin dia akan lebih aman di sana? Supaya kita bisa mengalihkan fokus ke Amado, Kawaki, dan K. Boruto menggeleng pelan, lalu menjelaskan, sayangnya tidak bisa, Hima. Segel Rikudo Chibaku Tensei itu bersifat tetap. Maksudku, begitu segel itu dibuat di suatu tempat, maka segel itu akan terus bekerja selama berada di lokasi asalnya. Hal ini sama seperti segel pasir milik Shukaku yang membentuk piramida. Kalau segel seperti ini dipindahkan, gravitasi yang mendukung kekuatannya akan hilang dan membuat segelnya jadi rapuh. Himawari mengangguk perlahan, lalu berkata, aku kira segelnya bisa dipindah ke dimensi lain, aku cuma ingin kita bisa lebih fokus melawan musuh utama. Boruto menambahkan lagi, aku juga sempat berpikir begitu, tapi segel ini bergantung pada tarikan gravitasi dari tempat di mana ia dibuat.
Kalau kita pindahkan ke tempat lain, maka sumber gravitasinya hilang. Akibatnya, segel ini kehilangan fungsinya dan perlahan akan hancur. Mendengar penjelasan itu, Mitsuki mengangguk sambil menatap ke arah segel. Ia berkata, berarti kita harus tetap menjaga segel ini dari tempat asalnya. Kita akan bertahan di sini sampai ayahmu dan paman Sasuke kembali. Mereka pasti bisa membantu membagi tugas melawan musuh. Boruto mengangguk. Benar. Kalau ayah dan guru Sasuke kembali, kita bisa menyusun strategi untuk menghadapi musuh seperti Amado, Kawaki, bahkan Shibai. Sekarang kita kekurangan tim, jadi sementara ini kita jaga posisi. Himawari tiba-tiba bertanya, kalau begitu, bagaimana dengan kondisi Amado dan Orochimaru? Apakah mereka masih bertarung? Boruto menoleh padanya dan menjawab, aku baru saja melihatnya lewat penglihatan Bunshinku. Saat ini Orochimaru masih bertarung dengan Amado dan sepertinya unggul. Sedangkan Bunshinkuku masih sibuk menghadapi Ka. Cerita pun berpindah, memperlihatkan markas pusat Otsutsuki. Di sana, tampak seorang Otsutsuki dari kasta tinggi, lebih kuat dari Kaguya dan Momoshiki, hampir setara dengan tangan kanan Dewa Otsutsuki tertinggi. Ia bersiap untuk turun langsung ke lokasi setelah menyadari banyak Otsutsuki tewas. Dalam hati ia berkata, sudah terlalu banyak Otsutsuki yang mati di sana. Jika ini terus terjadi, Otsutsuki kasta atas akan habis. Ia lalu menghubungi ayah Momoshiki lewat alam bawah sadar. Ayah Momoshiki, apakah kau bisa mendengarku? Tanya Otsutsuki itu dengan serius. Ayah Momoshiki menjawab, ya, aku bisa mendengarmu. Aku sangat kesulitan untuk keluar. Segel ini terlalu kuat. Aku mohon, gunakan kekuatan Shinjutsu milikmu untuk membebaskanku. Aku percaya padamu. Jangan bertarung dengan bocah itu. Fokuslah untuk membebaskanku secara diam-diam. Otsutsuki itu menjawab, aku mengerti. Aku akan datang. Ia segera masuk ke dalam portalnya, mengecilkan tubuh dan menghilangkan cakranya agar tidak terdeteksi siapapun. Sesampainya di lokasi segel, ia melihat Boruto dan Mitsuki sedang berdiskusi. Ia berkata pelan, jadi ini bocah pemilik Jogan. Ia masuk ke segel dalam wujud kecil tanpa diketahui oleh Mitsuki dan Himawari. Tapi Jogan tahap 3 milik Boruto mampu menyadarinya. Mitsuki, aku merasakan ada seseorang yang datang. Aku yakin dia Otsutsuki, kata Boruto. Mitsuki menjawab ragu, apa kau yakin? Aku tidak merasakan apapun. Boruto lalu mengaktifkan sensor milik rival ayah Momoshiki. Itu dia. Dia ada tepat di atas segel Chibaku Tensei, katanya. Boruto segera terbang mendekat, tapi Otsutsuki itu langsung membuka segel Shinjutsu. Cahaya terang muncul, dan segel mulai retak. Boruto marah. Sialan. Kita kecolongan, katanya sambil menebaskan pedang Kusanagi miliknya ke arah Otsutsuki itu. Tubuh Otsutsuki terpental ke dinding, tapi segel sudah hancur. Ayah Momoshiki pun bebas dan berkata, akhirnya aku bisa keluar. Boruto Uzumaki, aku akan membalas semuanya. Mitsuki panik. Boruto, ini bahaya. Dewa Otsutsuki tertinggi sudah bebas. Himawari juga khawatir. Waktu ini benar-benar tidak tepat. Toneri dan Kashinkoji bahkan tidak ada di sini. Namun Boruto menjawab tegas, tenang. Aku masih menyimpan beberapa kekuatan besar yang belum aku gunakan. Aku sengaja menahannya agar dia tidak mengetahui seluruh kemampuanku. Kalian bantu aku mencari celah serangan. Himawari tersenyum tipis. Tentu saja, Kak. Kekuatanku sudah meningkat. Aku yakin bisa lebih berguna kali ini. Boruto menambahkan, apapun yang terjadi, kita harus terus bertarung. Kita harus pastikan dia benar-benar mati kali ini. Tak lama kemudian, ayah Momoshiki meluncur ke arah Boruto dan mencekik lehernya dengan keras. Kembalikan buah cakraku sekarang juga, katanya marah. Boruto langsung teleportasi ke kunainya dan tidak menjawab. Ayah Momoshiki mengulangi dengan keras, aku bilang kembalikan buah itu. Tapi Boruto tetap diam dan langsung menyerangnya dengan taijutsu. Mereka saling pukul dengan cepat, saling bertukar serangan. Himawari dengan sigap melompat dari belakang, kedua tangannya diselimuti cakra Kurama. Hakoku Junso, serunya. Ia berhasil menyerang dari belakang, sementara Boruto terus menekan dari depan. Ayah Momoshiki jadi terjebak di tengah.
Himawari menggunakan Hake Rokujuyon Shou, teknik khas klan Hyuga, dan menghantam titik cakra ayah Momoshiki sebanyak 64 kali. Tapi ayah Momoshiki berusaha bertahan dengan membuat pusaran cakra di sekeliling tubuhnya. Dari pusaran itu muncul jarum-jarum cakra kecil yang hendak menusuk Boruto dan Himawari. Namun Himawari menggunakan teknik pertahanan beruntun untuk menangkis serangan itu. Ia menutup semua titik serangan dengan pukulan cepatnya, melindungi diri dan Boruto dari ancaman jarum cakra tersebut. Serangan bertubi-tubi yang mengarah ke arah Boruto dan Himawari berhasil ditahan oleh Himawari dengan penuh fokus. Setelah berhasil menahannya, Himawari langsung mendorong kembali jarum-jarum kecil tersebut menggunakan pukulan gabungan antara teknik Hakekuso dan kekuatan penuh dari tinjunya. Pukulan kuat itu menyebabkan jarum-jarum kecil berbalik arah dan justru mengenai tubuh ayah Momoshiki sendiri. Boruto yang melihat situasi itu tidak membuang waktu. Ia segera mengeluarkan Tomogoroshi no Haikotsu dan bersiap untuk mengakhiri pertarungan dengan menancapkan tulang tersebut ke tubuh ayah Momoshiki. Namun, tepat sebelum senjata itu ditancapkan, Otsutsuki yang sebelumnya sempat menyelamatkan ayah Momoshiki muncul kembali. Ia menangkap tubuh Momoshiki dan segera membawanya menjauh, menghindari serangan dari Boruto. Akibatnya, Boruto hanya bisa menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke tanah sambil berkata dengan nada kesal, "Dia menghilang, kenapa aku tidak berhasil mengenainya?" Boruto menoleh ke samping dan melihat ayah Momoshiki sedang dibawa oleh rekannya. Ia menggerutu, sungguh menjengkelkan. Padahal tinggal satu langkah lagi. Aku benar-benar hampir menghabisinya. Sementara itu, ayah Momoshiki yang sedang dibawa rekannya tampak mulai memulihkan tubuhnya. Jarum-jarum yang sebelumnya menusuk tubuhnya perlahan terlepas dan jatuh ke tanah. Ia berkata pelan, "Terima kasih, kau benar-benar datang tepat waktu." Rekannya menjawab dengan suara tenang, "Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya melakukan tugasku. Bagaimanapun juga, aku bersumpah akan setia kepadamu, Dewa Otsutsuki tertinggi." Kemudian ia melanjutkan, "Tapi kalau kulihat, dua bocah itu benar-benar berbeda. Si lelaki memiliki Jougan dan Karma, sementara yang perempuan punya Byakugan dan kekuatan Kaguya. Mereka seperti dua pusaran cakra besar yang bergolak tanpa henti." Ayah Momoshiki mengangguk perlahan dan menjawab, "Ya, mereka memang saudara kandung. Aku juga tidak menyangka mereka akan sekuat ini. Tapi setidaknya, aku sudah memisahkan ayah mereka dari pertarungan ini." Otsutsuki itu menatap ayah Momoshiki sambil bertanya, "Kau bilang ayah mereka? Apakah dia juga sama berbahayanya dengan Boruto?" Momoshiki mengangguk dan menjelaskan, "Tentu saja. Ayah mereka adalah Uzumaki Naruto. Dia memiliki kekuatan Rikudo dan sebagian cakra para biju. Belum lagi rivalnya, Uchiha Sasuke. Tapi sekarang mereka sudah kupisahkan ke dimensi lain. Mereka tak akan ikut campur." Mendengar itu, rekannya berkata, "Aku jadi penasaran. Di mana mereka sekarang? Bolehkah aku pergi dan menghabisi dua shinobi bernama Sasuke dan Naruto itu?" Ayah Momoshiki tertawa terbahak-bahak dan membalas, "Tentu, aku akan mengizinkanmu. Tapi saat kau sampai di sana nanti, aku akan segera menutup akses dimensi itu supaya mereka tidak bisa diselamatkan." Ia kemudian menambahkan, "Tapi tidak sekarang. Jika aku membuka akses ke tempat Naruto saat ini, Boruto bisa saja mengetahuinya dan memanfaatkannya untuk menyerang. Kita harus lebih berhati-hati terhadap Boruto." Tak lama, ayah Momoshiki kembali berdiri dan terbang mendekati Boruto. Boruto yang mendengar percakapan mereka langsung berkata tegas, "Apa maksud pembicaraan kalian tadi? Apa yang akan kalian lakukan terhadap ayah dan guru Sasuke?" Tapi Momoshiki hanya tertawa pelan dan tidak menjawab. Ia malah menciptakan serangan Mokuton dari tangannya, serangan yang sangat besar mengarah ke Boruto. Boruto segera mengaktifkan Jougannya dan berseru, "Hakesoki Ten." Aura cakra langsung keluar dari seluruh titik tenketsunya, menyebar dari ujung kaki hingga ujung kepala. Tubuh Boruto berputar dengan sangat cepat, membentuk kubah cakra yang menangkis dan menghancurkan Mokuton tersebut. Setelah berhasil menahan serangan, Boruto menggunakan jurus Taju Kage Bunshin no Jutsu. Banyak sekali bayangan dirinya muncul dan langsung mengepung ayah Momoshiki dari segala arah. Masing-masing Bunshin memegang rasengan jenis futon, membentuk seperti cincin raksasa. Ayah Momoshiki terpojok dan hanya bisa bertahan dengan menciptakan banyak biju udama. Namun karena cakra Boruto sangat besar, ia mampu terus menciptakan Bunshin baru meskipun beberapa di antaranya telah dihancurkan. Ayah Momoshiki tampak kesal dan berkata, "Ayah dan anak ini sama saja, selalu merepotkan dengan Bunshin mereka."
Ledakan dari ribuan rasengan terus menghujani pertahanannya. Ayah Momoshiki menciptakan benteng besar dari elemen doton untuk melindungi tubuhnya. Tapi Boruto tidak berhenti di situ. Ia sudah merancang taktik cerdas. Ia mengirimkan satu bunshin ke dalam tanah untuk menyusup ke dalam benteng tersebut. Bunshin itu muncul tepat di kaki ayah Momoshiki dan langsung mencoba menancapkan Tomogoroshi no Haikotsu ke kakinya. Namun, rekan Otsutsuki yang memantau pertarungan menggunakan Byakugan segera menyadari hal itu. Ia mengirim bayangan hitam melalui tanah, menghentikan pergerakan bunshin Boruto. Ayah Momoshiki yang merasa ada sesuatu di dekat kakinya segera melihat ke bawah dan menyadari bahwa bunshin Boruto hampir saja menusukkan senjata mematikan itu. Ia keluar dari benteng sambil berkata, "Sekali lagi, kau menyelamatkanku." Rekannya menjawab, "Sudah kukatakan, aku akan selalu mengawasimu dan memastikan kau tidak kalah." Boruto yang melihat kejadian itu dengan mata serius berkata, "Sepertinya aku harus menyingkirkan dia lebih dulu. 2 kali sudah aku hampir berhasil membunuh ayah Momoshiki, tapi dia selalu datang menyelamatkannya." Terlihat ayah Momoshiki kemudian dibawa menjauh oleh rekannya, sementara Boruto mulai menyusun strategi baru dalam diam.